Meskipun bahasa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah yang di akhirnya itu menurut saya sudah mulai melunak Pak Khalid Basalamah ini, dan dengan pakai bahasa kami tidak melarangnya. Adakah tradisi maaf-memaafkan yang biasa dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, seperti mengirimkan SMS atau lainnya, dan juga datang ke rumah kerabat? Kalau dalam sunnah Nabi tidak pernah ada. Dalam sunnah Nabi SAW tidak pernah dikhususkan itu. Jadi sebelum Ramadan tidak ada ibadah khusus, kecuali Nabi SAW berbanyak puasa di bulan Sya'ban, gitu kan? Itu saja yang umumnya ada gitu. Maka kemurnian ikuti sunnah Nabi ini penting sekali. Allahu a'lam. Jadi tradisi khusus minta maaf, termasuk pada saat Idul Fitri pun tidak ada sebenarnya maaf lahir batin itu. Yang ada adalah para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Tentu saja orang-orang yang melakukan ini adalah perbuatan yang tidak disalahkan, kita tidak salahkan. Tetapi kalau mau murni sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak ada ibadah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang lancar dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, yaitu videonya Pak Khalid Basalamah, ketika beliau ini mengatakan bahwasanya tradisi saling memaafkan, baik pakai via SMS atau pakai via WhatsApp atau dikirim secara online, itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang offline pun itu sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Juga tradisi halal bihalal yang disebut istilahnya di dalam tradisi kita atau di dalam istilah adalah saling memaafkan, itu tidak ada di dalam contoh dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di dalam tradisi ini menurut Pak Khalid Basalamah itu kalau ingin murni kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka tradisi ini tidak usah dikerjakan. Meskipun bahasa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah yang di akhirnya itu menurut saya sudah mulai melunak Pak Khalid Basalamah ini, dan dengan pakai bahasa kami tidak melarangnya. Sebenarnya di dalam tradisi saling memaafkan atau minta maaf-maafan ya di dalam tradisi baik sebelum masuk pada bulan Ramadan atau ketika nanti pada hari raya Idul Fitri, itu merupakan tradisi yang sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa referensi, karena ini sudah jadi turun-temurun, itu ulama itu terutama di Indonesia ini itu tidak semerta-merta kemudian mengambil inisiatif seperti itu, akan tetapi mereka punya landasan dasar hadisnya sendiri atau hukumnya sendiri. Adapun tentang masalah pengesahan hal itu dilakukan atau tidak, kita sebenarnya tidak perlu pengesahan dari kelompok Wahabi ini. Mereka mau ngelarang atau tidak terserah mereka. Cuman kita membantah mereka agar orang-orang awam ini tidak menyerap atau memahami apa yang memang disampaikan oleh kelompok Wahabi ini itu memang benar. Andaikan kita tidak menanggapinya sama sekali, maka orang awam menganggap apa yang disampaikan oleh mereka itu benar, bahwasanya mereka itu memang sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan nas Al-Quran atau sunnah. Padahal pada kenyataannya, terutama untuk kasusnya Pak Khalid Basalamah ini, banyak yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini bertentangan dengan nas sendiri, baik secara Al-Quran atau secara sunnah sendiri. Kemudian tentang masalah tradisi saling memaafkan atau minta maaf-maafan, baik pakai via online atau yang offline, baik di sebelum masuknya bulan Ramadan atau ketika nanti di hari raya Idul Fitri, itu merupakan satu tradisi yang oleh ulama itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita melihat dari berbagai referensi hadis ini yang nanti saya bacakan ini itu merupakan hadis sahih, bahkan hadis ini oleh panutan kelompok Wahabi yaitu Syekh Albani itu dikatakan sebagai hadis sahih. Contoh di dalam hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangannya Imam Bukhari. Di dalam kitab Adabul Mufrad ini ada salah satu hadis yang oleh ulama diambil pijakan atau sebagai istidlal atau mustadlal ulama untuk membuat satu landasan tradisi minta maaf-maafan baik sebelum masuk bulan Ramadan atau nanti ketika di hari raya Idul Fitri. Salah satunya adalah di hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.
yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Ketika Nabi itu naik ke mimbar, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Kemudian ketika Nabi melakukan seperti itu, ini kan melakukan satu pekerjaan yang tidak biasa. Maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan ini? Maka Nabi berkata, faqala qala li Jibrilu raghama anfu 'abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannatah. Qultu amin. Ada seorang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai sahabatku, kalau bahasa kita seperti itu, ada malaikat Jibril yang membisiki padaku, yaitu seseorang. Betapa ruginya seseorang yang dia mempunyai kedua orang tua atau salah satu orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira seperti itu kalau bahasa kita. Kemudian yang kedua, tsumma qala raghama anfu 'abdin dakhala alaihi ramadhan lam yughfar lahu faqultu amin. Ini yang jadi bahasan kita. Yang kedua adalah ketika ada seseorang yang memasuki atau masuk pada bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni, betapa ruginya orang tersebut. Rasulullah mengatakan amin amin begitu. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, seseorang yang ketika dia berada di bulan Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni, betapa rugi orang tersebut. Dari redaksi hadis ini, kalau kita melihat dari komentar ulama-ulama kontemporer, beliau ini mengatakan khaba wa khasira wa dallahu ajaza wa lasiqa anfu biturabi kullu man adraka syahra ramadhana fakasila anil ibadati wa lam yajtahid wa yusammir hatta intaha syahru falam yadfar bi barakati syahril karim wa lam yughfar lahu. Kalau pakai bahasa kita, betapa rugi seseorang ketika masuk bulan Ramadan dia malas untuk beribadah, tidak bisa dia memperbanyak ibadahnya sehingga dia tidak dapat barokahnya di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita melihat redaksi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan lam yughfar lahu, kalau dikatakan tidak diampuni dosanya orang tersebut, maka secara nas yang ada atau para kejelasan ulama atau penjelasan para ulama, dosa itu kan ada 2, dosa yang berkaitan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kedua dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Ketika dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah yang dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah meminta maaf dengan beristighfar, membaca tasbih, dengan hal-hal yang baik yang nanti bisa Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa kita. Akan tetapi ketika dosa itu merupakan hakul adami, maka tidak bisa hanya dengan beristighfar saja atau tidak bisa diistighfari saja kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosa tersebut. Akan tetapi harus minta maaf juga kepada yang bersangkutan. Misalnya kita mengambil barangnya orang, maka untuk bisa kita diampuni dengan dosa tersebut, mengembalikan barang tersebut. Kalau sudah tidak ada, maka diganti. Kemudian kalau kita menzalimi seseorang, maka kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Tidak hanya dengan istighfar saja, tapi meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, ta'afu atau saling memaafkan merupakan suatu pemahaman yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan redaksinya lam yughfar lahu. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari redaksi hadis ini atau pemahaman dari hadis ini, sudah benar apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh para ulama kita sehingga juga diikuti oleh kita sampai sekarang, yaitu meminta maaf atau bermaaf-maafan sebelum masuknya bulan Ramadan atau nanti ketika di hari raya Idul Fitri. Adapun tentang istilah halal bihalal, sebenarnya di dalam istilah halal bihalal itu halal juga halal begitu. Halal bihalal. Halal juga dengan halal, dalam artian ya saling memaaf-maafkan, seperti itu dalam istilahnya. Adapun istilah ini sebenarnya tidak kita langsung kita salahkan secara merta-merta ya, karena memang istilah itu tergantung masyarakat bagaimana dia mengucapkan. Seperti bahasa yang disampaikan itu tidak mesti kita salahkan, tergantung seseorang bagaimana dia menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan.
Kemudian melihat dari kesimpulan ini, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini ya sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pak Khalid Basalamah ini anehnya begini, seseorang yang memang sebenarnya secara kapasitas keilmuan itu berdasarkan pengamatan saya selama beberapa tahun ini kepada Pak Khalid Basalamah ini, itu secara keilmuan sebenarnya kalau dikategorikan sebagai orang alim, saya kira belum sampai ke taraf itu. Karena Pak Khalid Basalamah ini sendiri kalau andaikan disuruh baca kitab itu saya kira kurang bisa. Karena untuk dikatakan orang alim itu syarat pertama dia harus bisa baca kitab. Kemudian nanti melanjut kepada pemahamannya dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini oleh teman-teman boleh diikuti apabila itu memang baik, memang benar. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini dari berbagai kejadian yang ada, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau nas yang ada. Dia mengklaim dirinya paling sunnah. Jadi kalau tidak mengikuti apa yang dia sampaikan, berarti orang tersebut tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan seakan-akan yang memang didoktrin oleh Pak Khalid Basalamah memang seperti itu, dan jemaahnya itu anehnya itu ngikuti dan percaya saja. Dengan banyaknya kesalahan yang terjadi di Pak Khalid Basalamah ini, jemaahnya itu ya ngikuti saja. Kalau tidak disampaikan atau yang disampaikan Pak Khalid Basalamah ini nggak diikuti, atau orang yang bertentangan dengan Pak Khalid Basalamah ini dianggap orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kan aneh. Seharusnya ketika Pak Khalid menyampaikan ini tidak sesuai dengan Nabi, maka ditabayun dulu, atau istilahnya itu mencari ilmu dari ustadz yang lain. Benar atau tidak yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini. Ketika teman-teman sudah melakukan seperti itu, maka ilmunya nanti tambah luas. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah tentang masalah saling memaaf-maafkan sebelum masuknya bulan Ramadan, atau ketika nanti di hari raya Idul Fitri itu tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, saya kira dengan redaksi hadis yang ada di kitab Adabul Mufrad yang disampaikan atau yang dikarang oleh Imam Bukhari, saya kira itu tidak benar. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini kita harus mengambilnya secara hati-hati, karena benar dan tidaknya itu perlu kita pertanyakan. Kemudian juga di dalam masalah sejarah, sebenarnya itu sejarah yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah ini perlu juga sebenarnya dikoreksi, benar atau tidak yang disampaikan. Karena kalau di dalam contoh di dalam fikih saja, pengetahuan yang secara umum saja, contoh yang sering, yang masyhur ya, contoh yang rukun wudhu itu bilangnya ada 2 seperti halnya tayamum, itu kan masyhur sebenarnya, hal itu salah. Akan tetapi Pak Khalid Basalamah mengatakan yang seperti itu yang salah. Lah juga di sejarah, apa tidak seperti itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah? Sebenarnya bukan seperti itu sejarahnya, tapi dia nyampaikan seperti itu. Menurut saya harus juga dipertanyakan tentang hal itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.